Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani, terus belajar memahami kebenaran firman yang suci dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Nah saudara-saudaraku, bagaimana memahami hidup yang bermurah hati? Tuhan yang menyertai dan orang bisa menikmati. Seperti apa sebetulnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lebih dulu berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan menolong memimpin kami di perenungan kami akan firman-Mu. Baik kami yang berbicara tiap saudara yang mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami memohon pada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengatakan hal yang luar biasa tentang bagaimana orang mengumpulkan tetapi kekurangan. Sesuatu yang berlawanan dengan logika nalar yang pada umumnya orang mengumpulkan kan seharusnya berlebihan, bukan? Apa ini maksud Alkitab? Amsal 11 ayat 24 sampai 28. Dikatakan begini, Amsal 11 24 sampai 28. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, pada waktu kita memikirkan kalimat ini menjadi menarik, saudara. Alkitab memberikan gambaran yang spektakuler. Pertama adalah orang yang mau memberi. Maka dikatakan mereka yang memberi menyebar hartanya tapi bertambah kaya. Ya, tetapi yang berhemat luar biasa selalu berkekurangan. Nah, mari kita perhatikan bagian ini. Jangan buru-buru kemudian kita selalu mau menafsirkan. Jadi kalau mau kaya bagi-bagi harta. Ini perlu hati-hati, bukan? Karena banyak orang yang bagi-bagi harta, ya. Tapi kemudian hartanya tidak selalu serta-merta bertambah-tambah, tapi bertambah apanya? Kualitasnya iya, mutunya iya. Nah, artinya begini, saudara. Perbandingan ini dengan segera membandingkan antara orang yang memberi dan tidak memberi. Nah, yang pertama memberi dulu. Yang memberi hartanya dikatakan dia menyebar hartanya kemana-mana, memberinya bagi banyak orang, itu artinya. Tetapi dia kemudian tidak kekurangan, yang ada hartanya terus bertambah. Nah, tetapi bertambah jangan mendobal-dobal, mencampur adukannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, apalagi 30, 60, 100 kali lipat. Bagi saya ini kalimat agak sedikit pembodohan, karena kalau orang diberkati 30 kali lipat, lah 2 kali lipat saja pun sudah 100%. Lah 30 berapa ratus persen itu? Berapa ribu persen itu? Belum lagi kalau 60 100 kali lipat, saya udah nggak ngerti lagi hitungannya kayak apa itu. Oke? Tetapi yang menjadi penting di dalam bagian seperti ini adalah kesadaran penuh tentang makna kuantitatif dan kualitatif di dalamnya. Ya, sehingga orang-orang yang memberikan hartanya itu ternyata tidak menjadi kere, tidak menjadi miskin. Pertama, ada garansi Tuhan di sana bahwa Tuhan sumber pemelihara akan memelihara tiap orang yang murah hatinya, itu dulu. Sehingga orang itu tidak akan menjadi miskin hanya karena berbagi. Orang menjadi miskin kalau boros dan tidak tahu mengatur keuangannya, beda. Tetapi karena membagi orang menjadi miskin, tidak ada. Karena orang memberi adalah orang yang diprotek oleh Tuhan. Artinya karena dia menjalankan perintah Tuhan dan dia lakukan, Tuhan memberkatinya. Tapi kalau dia rajin memberi, malas kerja, ya tetap saja tidak punya. Tapi orang yang rajin memberi adalah orang yang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Maka orang seperti ini juga akan rajin di dalam bekerja, mengelola apa yang ada padanya. Itu harus clear dulu. Nah, supaya kita berjalan memahami Alkitab, jangan membuat Alkitab lalu seperti tidak bisa dinalar. Alkitab amat sangat bisa dinalar. Jadi orang yang rajin memberi, banyak harta. Lah orang banyak harta, pasti rajin kerja. Rajin kerja, rajin memberi. Disitulah berkat itu mengalir dalam hidupnya. Tidak ada rajin memberi, lalu tidak rajin kerja, lalu tambah kaya. Ya enggak. Sebetulnya orang ini sifat yang rajin memberi tadi, dimulai dia memberi, bekerja. Tetapi karena orang yang rajin memberi, ya selalu saja pintu berkat terbuka bagi dia. Paling tidak ada rumusan sederhana. Ketika seorang rajin memberi, banyak yang menerima, maka banyak orang dapat bahagia. Yang kedua, kalau orang rajin memberi, menolong sesamanya,
tanpa pamrih tentunya, pasti dia orang-orang yang murah hati dan jujur, bukan? Ya, maka orang seperti ini dalam pergaulan pun pasti bertambah-tambah kawannya. Yang ketiga, kalau orang memberi dan murah hati, maka sebetulnya dia menciptakan peluang pada dirinya. Banyak yang melihatnya, banyak yang mendoakan dia, banyak yang support dia. Artinya namanya harum kemana-mana. Nah, akibat namanya harum, kalau orang mau berurusan dengan orang seperti ini, sudah terjaga dan rasa lebih nyaman dan tenang. Nah, itu namanya nama baik. Nah, oleh karena itu, orang yang dikatakan menabur hartanya tapi tidak kehabisan malah bertambah, mereka ada pada situasi yang seperti itu. Ini bukan jampi-jampi, ini bukan mantra, ini bukan sesuatu yang kalau saudara buat lalu otomatis saudara mendapat. Karena itu jangan pernah memberi lalu dengan harap datang kembali. Tapi orang yang memberi yang hartanya tidak habis karena dia memberi sebagai saluran yang dikerjakannya, dia sadar betul dia adalah berkat. Karena itu dia diberkati Tuhan dan dia menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, semangat ini mestinya miliknya orang percaya. Semangat ini harusnya dimiliki tiap orang Kristen. Karena itu sangat sulit untuk memahami kalau orang Kristen itu pelit. Ya, irit boleh, tapi irit adalah terhadap pengeluaran yang sehari-hari. Misalnya, ya beli mobil secukupnya, beli rumah, pakaian dan lain-lain, dia hitung. Karena orangnya irit. Tapi kalau pelit sudah jadi lain, bukan? Dia sudah irit, pelit pula, tidak mau berbagi ke kiri ke kanan, kan jadi bahaya. Nah, jadi bedakan antara pelit dan irit, ini dua prinsip yang penting. Jadi orang Kristen harus menjadi orang yang irit, mengatur pengeluaran, tetapi tidak pelit untuk berbagi kepada tiap orang. Nah, dengan semangat berbagi, dengan memberikan, dia akan memberikan nilai yang tinggi. Nah, hidupnya itu akan menjadi hidup yang penuh berkat bagi sesamanya, dimanapun dia ada, apapun yang dikerjakannya. Biarlah ini menjadi satu kegunaan yang penuh dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkenan kepadanya dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah mestinya hidup dalam hidup iman orang percaya. Jadi jangan pernah lalai, jangan pernah abstain melakukan hal seperti itu. Hiduplah dalam terang itu, hiduplah dalam kesungguhan itu, galilah dan lakukanlah. Nah, inilah yang perlu. Sehingga dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani seluruh perjalanan kehidupan kita dan bagaimana kita melakoninya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, ini menjadi penting untuk kita kerjakan, penting untuk kita wujudkan, sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul hidup yang berkemenangan. Ya. Nah, ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kemudian orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya menjadi gambaran bagaimana pemeliharaan Tuhan atas dia. Tetapi orang menyebar harta adalah orang yang memang murah hatinya dan orang yang rajin di dalam kerjanya dan dia orang yang bertanggung jawab pada tiap apa yang ada padanya. Orang yang menyebar harta adalah orang yang sadar lingkungan dan berbagi rezekinya. Maka orang seperti ini Tuhan berkati. Berkatinya gimana? Lewat kerjaan dia memang rajin kok. Lewat kerjaan dia memang sungguh kok. Lewat kerjaan dia namanya bagus kok. Jadi ada satu konsekuensi dari perisikap. Saya pikir ini perlu disadari tiap orang Kristen. Kalau betul kita Kristen pasti ramah. Kalau betul kita Kristen pasti rajin. Kalau betul kita Kristen namanya rajinnya pinter. Kalau betul kita Kristen kita tanggung jawab. Kalau betul Kristen kita betul-betul orang yang hidup tertib. Lah kalau semua ada orang seperti ini, rajin, pinter, jujur, tanggung jawab, tertib, ya pasti berhasil. Itu kan logika sederhana. Tetapi yang menjadi miris adalah orang Kristen lalu merasa dia Kristen dan sudah berdoa puasa dan dia pasti berhasil. Tapi heran, tidak pintar. Kenapa? Karena malas. Tidak mau baca. Maunya doa saja lalu ngerti. Mana ada ceritanya kan? Kerja tidak tertib. Bagaimana mau berhasil? Lalu kalau sudah tidak berhasil, oh setan lagi mencobai. Ya tapi saya percaya Tuhan pasti tolong, kan begitu. Nah mestinya kita sadar betul. Ini bukan soal setan mencobai. Kita yang mencobai diri sendiri dengan kemalasan tadi. Nah oleh karena itulah kembali. Orang yang berbagi ternyata tidak menjadi kekurangan. Ia menebar harta, tapi hartanya bertambah banyak. Karena semangat dan gairah hidupnya yang berputar dengan cara luar biasa. Ini wujud pemerintahan Allah. Tapi bukan urusan 2 kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. Hati-hati. Itu akan jadi pembodohan yang menakutkan. Karena memang kalau begitu orang Kristen, nah dia paling kaya di dunia. Dan saya sering mengatakan, orang paling kaya di dunia bukan orang Kristen yang baik. Bukan orang yang kenal Tuhan sungguh.
Camkan itu baik-baik. Nah sekarang kita melihat lagi bagian yang kedua. Maka bagian kedua dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, mereka yang menghemat secara luar biasa lawan dari tadi tapi selalu berkekurangan. Artinya dia tidak mau bagikan. Dia tidak mau berikan. Apakah mungkin hartanya tidak cukup? Apakah mungkin hartanya nggak tambah? Udah pasti tambah lah. Kalau dia taruh di bank saja, diam-diam saja pun bunga bank bertambah. Toh dia nggak ada bagi apa-apa. Kan begitu. Maka itu kuantitatif. Tetapi yang mau dibicarakan adalah kualitatif, di mana uangnya bertambah tapi dia tidak merasa mempunyainya. Kalau yang kaya itu bertambah dan dia merasa limpah dengan apa yang ada padanya, maka bertambah-tambahlah hartanya, kekayaannya itu. Kuantitatif, kualitatif. Tapi orang yang mengumpulkan tadi itu, yang hematnya luar biasa, tidak mau bagi kiri, tidak mau bagi kanan. Faktual, kuantitatif, angkanya pasti tambah. Masa iya sih? Tidak. Kan begitu kan? Nanti Alkitab orang bilang kan jadi aneh ini Alkitab. Nggak mungkin lah orang begitu. Ya memang sih. Kalau kuantitatif pasti tambah. Tapi kualitatif memang dia tidak pernah puas dengan berapa punya dia. Kemarin 50.000, sekarang jadi 50 juta, lalu kemudian 50 miliar, tetap aja rasanya kurang dan kurang dan kurang. Sehingga makin pelit dan pelit-pelit berbagi sama orang lain. Karena dia pikir kalau bagi habis. Bagi ntar tidak cukup. Miris ya. Sehingga hidupnya tidak pernah mengalami kepuasan. Sehingga di tengah tumpukan harta yang banyak dia merasa miskin. Ini orang yang paling menyakitkan. Ini orang paling menyedihkan. Dia terhukum dengan harta banyaknya. Banyak uangnya. Iritnya luar biasa. Ada orang banyak uang tapi belum pernah keluar negeri. Hanya karena sayang keluarkan uang untuk pergi luar negeri. Kan ironis sebetulnya. Ada orang punya banyak uang, mobilnya jelek. Bukan karena mau kemudian tidak bisa beli mobil bagus, bisa. Tapi dia nggak mau karena takut uangnya kurang. Sehingga dia bela-belain pakai mobil jelek. Kan aneh saudara. Ada orang yang banyak uangnya bisa beli rumah 10 tapi tinggal di rumah yang notabene masuk ke daerah gang, kita bilang terus atapnya agak bocor. Karena nggak mau dia memakai uangnya untuk membeli rumah supaya dia enak tinggalnya. Sampai dibuatnya dirinya menderita asal jangan berkurang uangnya. Taruh di bank udah otomatis itu tambah kan? Pasti. Tapi yang menjadi persoalan kita diskusikan adalah bagaimana kemudian itu menjadi warna kesalahpahaman dalam memahami kebenaran, menjadi warna kegagalan dalam menjalani kehidupan. Ironis. Ironis. Ini hidup yang mengerikan. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita merenungkan kebenaran itu, menjalaninya dengan cara yang sungguh, melakukannya sesuai kehendak Tuhan kita itu, supaya hidup kita sungguh berkenan kepadanya. Jadi dengan amat sangat jelas dikatakannya, barang siapa pada orang yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan adalah secara kuantitatif tambah, pasti angka tambah. Tapi secara kualitatif dia tidak mampu menikmatinya. Dia masih rasa kurang lalu menumpuknya. Hartanya tambah. Rumahnya turun. Hartanya tambah. Mobilnya turun. Rumahnya tambah. Makannya turun. Atau segitu saja. Dia tidak mau makan enak. Karena mahal. Dia tidak mau uangnya keluar. Jadi uangnya nambah terus. Bayangkanlah sudah berbunga-bunga. Bunganya buat pesta pora saja cukup misalnya ya. Tapi jangan bilang pesta pora, malah makan irit dia. Kan lebih lagi. Lalu bunga berbunga dan lebih. Apalagi dia makannya makin irit. Karena dia rasa kurang. Saudara suka hidup itu? Menyedihkan. Nikmatilah hidup. Jalani hari-harimu bijaksanalah. Dengan demikianlah engkau mengerti kehidupan. Dengan demikianlah engkau mengerti anugerah Allah. Dengan demikianlah engkau mampu menjalani hari-hari dalam rasa kesukaan yang penuh. Lalu dikatakan lagi bahwa siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, memberi air minum dia sendiri akan diberi minum. Nah ini gambaran tadi orang membagi hartanya nggak kurang. Belajarlah untuk membagi kepada orang minum. Tuhan akan jaga engkau, Tuhan akan pelihara engkau. Dan lewat pekerjaanmu, lewat kerajinanmu, Tuhan akan berikan kau minum. Tapi ingat ini bukan mantra, ini konsekuensi logis yang Alkitab ajarkan. Itu sebab saya selalu berkata, mengagumkan Alkitab, memberikan nilai-nilai konkret yang tidak bisa dibantah. Secara common knowledge kita saja, pengetahuan umum kita mengerti betul. Ini falsafah maka banyak dipakai pada tiap suku dan bangsa.
Banyak orang yang bijaksana memakai kalimat ini. Nah, ini ajaran Alkitab. Waktu Amsal tulis ya kurang lebih 3.500 tahunan. Dari kita sekarang 1.500 sampai 1.000 kurang lebih lah. Sebelum Kristus. 1.000 sampai 1.500 Musa datang lalu era kerajaan. Maka kita bisa melihat bagaimana pergumulan, perkutatan dalam hidup tiap orang percaya yang berjalan memahami kebenaran. Bahwa dia akan dipelihara Tuhan karena dia memberi minum, dia akan diberi minum. Dia membagi gandum, dia akan diberi gandum. Artinya pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan bayangkan lalu ini keluar 10 perak, dapat lagi 10 perak. Keluar 10 perak, dapat 50 perak. Bukan itunya. Bukan kuantitatifnya. Tapi pemeliharaan Tuhan dengan cara yang unik. Sehingga ini orang itu justru mengalami kesukaan. Ih, bener loh, aduh. Aku udah tolong dia kemarin, udah deg-degan. Habis nolong dia gak punya uang. Tuhan tolong lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka orang bersyukur karena dia membantu, dia sendiri bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan tambahkan. Itu hidup nyaman. Saya bisa berkata begini karena saya ngalamin. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya belajar untuk tidak pelit, untuk berbagi. Saya belajar untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saya menjadi seorang pendeta, mendirikan beberapa lembaga Kristen. Saya ikut membiayainya. Tidak sebanyak teman-teman lain. Tapi bagi saya itu panggilan. Kadangkala ada penyesalan, ngapain ikut-ikutan. Tetapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Malu saya kalau nggak ikut. Malu kalau saya nggak kerjakan. Tuhan luar biasa. Tuhan pelihara. Kita yang seringkali jadi salah dalam hidup kita. Terlalu manja dan menina-bobokkan diri kita. Kita yang salah. Yang hanya mau segala sesuatu yang enak dalam hidup ini. Tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki penuh. Ketetapan-ketetapan untuk berbagi. Nah karena itu ayolah belajar jadi orang Kristen. Bagaimana mungkin engkau pelit? Bagaimana mungkin engkau tidak berbagi pada orang lain? Tapi sebut diri Kristen. Aneh setengah mati. Ya. Nah ini sebab menjadi sangat perlu bagaimana kita jalani. Maka dikatakan ada orang yang kemudian menahan-nahan gandumnya. Dia dikutuki orang. Berkat turun kepada orang yang menjual gandum. Ini menggambarkan bagaimana ada orang memanfaatkan situasi. Spekulan istilah kita bukan? Lalu beras lagi susah dia tahan. Sehingga orang tidak bisa beli beras. Kalau ada barang mahalnya setengah mati. Ada barang gak ada uangnya. Tapi begitu ada uang tak ada barangnya. Jadi naik terus secara gila. Maka dia akan dikutuki orang, disumpahi orang. Ini spekulan. Jangan ada di situ. Jangan menari di atas penderitaan orang lain. Bolehlah cari rezeki. Pintar-pintarlah. Tapi menari di atas penderitaan orang lain itu mengerikan. Jangan bilang Bapak tidak ngerti apa-apa. Kalau begitu tidak bisa dapat untung besar. Saya ngerti hitungannya. Yang saya tidak ngerti adalah rusaknya jiwa. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Menari di atas penderitaan orang. Dan ini bukan urusan 1-2 orang. Dagang punya etika seharusnya. Dagang punya nilai moral. Bahwa sekarang hilang, betul. Tapi tidak boleh orang Kristen seperti itu. Orang Kristen seperti itu terkutuklah dia. Karena itu kesalahan. Tuhan tidak suka. Menari di atas penderitaan orang lain. Bantu. Tolong mereka. Jangan ambil keuntungan dari situ. Wah ini nggak tiap kali Pak, sekali-sekali. Kalau yang begituan bisa didesain. Bisa diatur. Dan orang bisa mengerjai orang secara teratur. Jangan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia akan dikutuki oleh orang lain. Tetapi dia pun akan berhadapan dengan Tuhan. Sehingga bagaimana dia tidak akan menjadi sederhana. Tetapi berkat akan Tuhan berikan kepada orang menjual gandum. Orang-orang yang butuh ya pasti orang mau beli ini, orang miskin, orang susah. Lalu mereka beli tetap dapat dengan harga yang baik. Orang ini akan diberkati Tuhan. Karena tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tapi membagi keuntungan bagi orang lain. Itu yang terhormat. Oh tapi dia tidak sekaya yang sana suka tahan, untungnya besar. Silakan. Dia tidak akan pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Hartanya akan jadi malapetakannya. Hartanya akan jadi pusat dosa-dosanya. Tapi orang yang benar, yang setia mengiring Tuhan, hartanya menjadi alat benar. Lakukan dengan bijak, lakukan dengan baik. Inilah yang seharusnya kita pikirkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan keimanan kita. Mengerjakan apa yang semestinya. Sehingga digambarkan pada sisi yang lain, orang yang mengejar kebaikan akan diperkenan orang. Lah iyalah. Kalau kita mengejar kebaikan artinya melakukan banyak kebaikan, tentu banyak orang yang suka dan
Kita diperkenan, wah ini orang baik, wah ini orang luar biasa. Nama kita harum. Udah pasti itu. Dan itu mestinya kita lakukan. Itu mestinya kita perjuangkan. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Tipu sana, tipu sini, pas muter gedebuk, tas ketemu yang pertama ditipu. Udah, semua orang tahu dia penipu. Akhirnya, dia harus menuainya. Bukan soal masuk penjara. Tak dipercaya seumur hidup, itu yang jadi masalah. Jadi kita perlu hati-hati. Perlu bijaksana memikirkan tiap tindakan kita supaya tiap tindakan kita punya nilai. Supaya kita menikmati hidup yang indah yang Tuhan berikan. Kan itu menyenangkan saudara saya. Yuk jadi orang yang baik yuk. Yuk jadi orang yang murah hati. Orang yang rajin. Mau tolong orang lain. Sebisa dan sebanyak energi yang kita punyai. Itu terhormat. Itu luar biasa. Jangan pernah menyerah. Lakukan apa yang jadi kehendak Allah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh. Hidup gegap gempita, kemenangan yang luar biasa. Indah sekali. Dan ini yang harusnya kita lakoni dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang seharusnya kita jalani dan kita perjuangkan dalam hidup keimanan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan kehidupan orang percaya yang berjalan di tengah pertandingan yang ada. Menjadi pergumulan yang harus dimenangkan oleh setiap kita. Bagaimana kemudian kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dikatakan siapa yang mempercayakan diri pada kekayaan akan jatuh. Tadi itu. Mereka yang pelit tadi itu. Mereka yang selalu berhemat-hemat keras tapi tidak bisa mengumpulkan apa. Mereka akan jatuh dalam kejahatan. Kejahatan cinta diri. Kejahatan abai pada sekitarnya. Bahkan saudara sendiri pun dia tidak lagi terlalu tertarik untuk menolongnya. Kadang saya bingung kalau melihat ada orang amat sangat kaya, lalu keluarga amat sangat miskin. Lalu bisa jalan berdua dan berkumpul. Tapi amat-amat ya, cuma satu amat beda ya. Satu amat sangat kaya, satu amat sangat miskin. Amat sangatnya masih sama, kaya miskin yang beda. Bagaimana bisa sih? You tidur tenang, saudara sendiri amat sangat miskin, padahal kamu amat sangat kaya. Belajarlah menolong mereka. Tentu tidak memberikan gedebuk semua kebutuhannya supaya dia bermalas-malas. No! Mendidik, membimbing dia supaya bertanggung jawab. Jangan juga yang amat sangat miskin karena kemalasan. Sudah diberi tetap begitu. Itu beda lagi. Disiplin diri penting. Tahu diri penting. Karena orang tidak bertanggung jawab, karena orang tidak bisa dipercaya, siapa lagi yang mau percaya? Karena itu buatlah diri kita bisa dipercaya dan bangunlah persahabatan yang indah. Karena kalau menjadi orang yang dipercaya, bukan hanya pertolongan dari saudara sendiri. Saudara yang lain-lain pun akan datang, yang bukan sedaging dan saudara kita. Dari kawan-kawan akan datang, masyarakat akan datang. Itu penghargaan pada orang yang jujur, cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan. Saya tidak takut hidup ini, karena aku tahu Tuhan akan pelihara. Tetapi yang kutakutkan adalah perilakuku, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jikalau aku hidup berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Karena aku harus berkelahi, karena itu aku harus sungguh-sungguh hidup sesuai kehendaknya. Ini pertandingan hidup kita. Saudara mesti memikirkan itu, saudara mesti melakukan itu, saudara mesti melewatkan itu. Itu kompetisi, itu perkelahian, itu pertandingan yang harus kita menangkan. Tidak boleh tidak. Kalau gagal kita pecundang, kita akan ditelan oleh kehidupan. Bangun! Hidup penuh dengan harapan masa depan yang luar biasa tak terbilang. Jadi jangan lagi terjebak di dalam tempat yang salah. Orang benar akan bertumbuh seperti daun muda. Tapi mereka yang mengandalkan kekayaan akan jatuh seperti daun tua. Keredak daun keringnya belepuk. Tapi orang benar seperti daun muda memberikan kesegaran, energi, kehidupan kepada pohon di mana dia ada. Segar luar biasa, menyamankan mata yang melihatnya. Tampak kuat dan bertahan, dan dia tidak lengah. Tapi daun kering, keledak, jatuh di tanah, ditimpa. Habis itu bakar.
konsekuensi hidup itu menarik ya saudara-saudara. Saya sukanya Alkitab itu adalah dia membuat kita melihat, lalu ngerti penuh, sudah tahu semua. Karena itu memang agak mengherankan kalau orang Kristen selalu, oh saya enggak tahu, saya enggak tahu. Lah ini cinta Alkitab apa enggak? Ayo dong cintai Alkitabnya. Katanya kitab suci. Ngerti dong isinya. Katanya sayang sama Alkitab, tapi ngertinya sepotong-sepotong. Tahunya sepotong-sepotong yang cuma mau tahu. Baca dong seluruhnya. Saya selalu belajar. Saya bersyukur punya beberapa kelompok PA yang membahas Alkitab beda-beda. Sehingga memang tiap minggu saya mesti menjalani tugas yang tidak sederhana. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya diberi limpah ketika membagikan apa yang saya tahu. Saya justru mendapatkan banyak hal pada hidup ini. Membagi pengetahuan, justru mendapatkan pengetahuan. Itu interaksi menarik. Seorang guru yang pintar, seorang guru yang betul-betul guru sejati. Kalau dia mengajar di sekolahnya, dia belajar dari anak-anaknya. Maka dikatakan mengajar dan belajar. Sehingga proses belajar mengajar itu harusnya jalan. Kalau guru cuma bisa ngajar, tidak bisa belajar dari anaknya, ya aneh itu. Mengajar belajar harus. Dari murid pertanyaan kita tahu, iya. Dia tanya gini, benar juga. Jangan-jangan muridku tanya lain, penjelasanku kurang. Dia perbaiki. Tanya gini, oh ini bisa aku jawab. Ini kan kalau diteruskan pertanyaan jadi kemarin Pak. Ini sudah jawabannya. Lalu pulang persiapkan diri. Oh benar, kalau sampai begini jauhnya mesti di sini. Saya jadi tahu nih. Guru begitulah limpah. Itu hidup. Itu saya bilang common knowledge tadi itu. Yang Tuhan taruh kepada semua manusia. All truth is God's truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Itulah. Sehingga kadangkala orang yang tidak Kristen hidupnya lebih tertib, lebih benar dari orang Kristen. Kan itu menyedihkan sekali. Mestinya orang Kristen dong lebih tertib, lebih benar. Mestinya. Tapi ya repotnya. Ada Kristen yang gak Kristen sungguh bukan. Nah ini yang jadi bahaya. Jadi mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Amsal. Bagaimana menempatkan seluruh hidup kita ke dalam prinsip yang penting. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Supaya hidup kita itu berkenan pada kehendak Allah. Nah ini menjadi tantangan yang serius. Akankah kita memenangkan pertempuran kita? Akankah kita memenangkan pertandingan kita? Pertanyaan yang perlu. Karena itu ayo. Camkan apa yang harus kita lakukan. Pikirkan dan secara serius memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya sungguh hidup kita jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang mesti. Jadi, belajarlah memberi, belajarlah murah hati, belajarlah menikmati hidup ini. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam keseharian kehidupan kita. Tuhan tak akan pernah tinggalkan kita kalau kita jujur di jalannya. Belajarlah memberi, tidak akan membuat kau miskin, tapi justru menikmati kebahagiaan ganda. Kuantitatif, kualitatif. Kualitatif yang paling penting dalam kehidupan. Buat apa punya harta banyak tak mampu menikmatinya? Sedikit tapi mensyukuri, itu jauh lebih luar biasa. Amin. Kita berdoa. Ajar kami memahami pemaknaan yang tak sederhana. Seringkali kuantitatif yang mewarnai dunia itu pula mengganggu kami. Tuhan tolong kami melihat apa yang tidak dilihat di dunia. Sehingga nilai kualitas itu mewarnai kami dan hidup kami menjadi bukti nyata. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Kita terus menjalani hari-hari kita. Penting untuk kita belajar, bukan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus doakan dimensi iman Kristiani, doakan pelayanan media Antioquia. Kita dukung sama-sama untuk terus maju melayani Tuhan. Sampai bertemu, Shalom.